Topik hari ini adalah don't go with the flow. Flow, arus. Nah, kita harus tahu apa sih yang sebetulnya kenapa ada topik don't go with the flow, gitu ya. What's wrong sih with the flow? Kita juga harus tahu latar belakangnya, potensi apa yang bisa merusak dari flow ini gitu ya. Dulu saya juga bingung tentang ya mengalir aja, hidup itu mengalir aja. Bener juga sih ya. Tapi setelah dijalani, direnungkan, kayaknya ada yang salah juga. Enggak semuanya gitu harus di-flowin begitu ya. Nah, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan ia memberikan kehendak yang bebas pada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah yang punya juga kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini diberikan Allah pada manusia sebagai satu sarana untuk menguji apakah kita mengasihi Allah atau tidak. Yang pasti Allah sangat mengasihi manusia. Nah, kehendak bebas ini sebagai satu sarana yang Tuhan berikan untuk menguji apakah kita mengasihi Allah atau tidak. Atau bahkan untuk melihat jangan-jangan kita tidak mengasihi Allah. Tapi kita hanya mengasihani diri sendiri begitu. Dan Allah hanya menginginkan manusia itu taat dan setia melakukan perintahnya sebagai wujud kasih kita kepadanya. Di dalam Alkitab ada tertulis, barang siapa yang mengasihi aku, maka ia akan melakukan segala perintahku. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita baca di Kejadian, apa yang dikatakan pada Adam oleh Allah, semuanya dipersiapkan. Segala kebutuhan, segala fasilitas disiapkan oleh Allah. Perintahnya adalah semua pohon di taman ini buahnya boleh kau makan. Tapi satu pohon itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan kau makan. Perintahnya kan gak banyak ya, cuma satu ya. Tapi kok gagal juga begitu. Nah, kenapa Allah menginginkan hanya satu, yaitu manusia itu taat dan setia melakukan perintahnya. Aduh, kok banyak larangan ya, banyak aturan ya. Kenapa sih harus dibuat begitu gitu ya? Kenapa gak dibebasin aja sih? Karena ada satu. 1 Petrus ayat 5 yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kejatuhan Adam dalam dosa itu jauh setelah Lucifer dibuang. Dan sejak saat dia dijatuhkan, dia dibuang ke bumi ini, dia terus berusaha untuk merusak rencana Allah. Menghancurkan apa yang diciptakan oleh Allah. Terus menerus, termasuk bagaimana dia berusaha untuk membujuk Adam agar melawan Allah. Kapan itu dilakukan? Sampai sekarang. Sekalipun kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi usaha untuk menghancurkan manusia menjadi terhilang terus dilakukan oleh iblis. Itu sebabnya bahwa Allah menginginkan bahwa kita itu cukup taat dan setia melakukan kehendaknya. Mengikuti peraturannya. Itu aja. Saya masuk berikutnya. Ketaatan adalah senjata terampuh manusia untuk melawan tipu muslihat iblis. Bukan kepandaian, bukan kekayaan, bukan kejayaan, bukan semuanya. Termasuk juga bukan pengetahuan rohani, bukan.
tetapi ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa? Manusia itu begitu terbatas. Kalau dipikir-pikir, kalau dibandingkan dengan iblis yang sudah mungkin, saya nggak tahu berapa ratus tahun, berapa miliar tahun begitu ya di dalam kekekalan, kita tuh nggak ada apa-apanya. Tanpa pimpinan roh, tanpa kecerdasan roh, kita nggak ada apa-apanya. Dan kita senantiasa selalu berada dalam kondisi berbahaya, terancam. Oke, berikutnya. Oleh karena ketidaktaatan manusia, oleh karena dosa, semua menjadi rusak. Termasuk cara berpikir dan orientasi hidup kita. Dunia ini itu sudah masuk dalam kutuk. Dan sedang menuju kebinasaannya sebelum diciptakan menjadi bumi dan langit baru. Jadi semua sedang menuju kebinasaannya. Termasuk orang-orang di dalamnya yang tidak percaya, yang tidak hidup di dalam taat dan setia kepada Allah. Nah, di sekeliling kita itu banyak sekali orang yang seperti itu. Dengan cara berpikir, orientasi hidup yang tidak sejalan dengan pikiran Allah. Kalau dikatakan bahwa don't go with the flow. Sekeliling kita dunia ini flow-nya itu. Kita harus berhati-hati dengan itu. Oke. Yang awalnya God-centris, ketika hidup belum di dalam dosa, semuanya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, manusia mulai berpikir mementingkan dirinya sendiri. Loh, kalau begitu bisa jadi hidup manusia itu memang bergantung fokus pada diri sendiri atau bahkan mungkin mengikuti apa yang menjadi sentrisnya, pusat perhatiannya orang lain. Ini jebakannya banyak banget. The word's flow is very deadly. Bisa sangat mematikan. Manusia hidup menurut apa yang dipandangnya baik. Itu tuh. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang manusia yang tadi hidup menurut hikmat Allah, pimpinan roh, tetapi mulai berpikir apa yang dipandang yang baik. Kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Allah. Maka Tuhan bilang, jangan makan, ini bukan soal buahnya ya. Tetapi janganlah kamu mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa pikiranmu sendiri. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang Allah inginkan adalah ikutlah apa yang aku katakan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku pandang baik. Bukan menurut hikmatmu sendiri. Kenapa begitu? Karena tadi di atas, iblis ini yang kecerdasannya juga luar biasa, berusaha, dia keliling terus untuk menjatuhkan manusia. Usaha membujuk Adam, usaha membujuk Hawa, emangnya cuma sekali aja tuh. Itu bisa jadi berkali-kali terus, caranya terus, sampai akhirnya lengah. Ciptaan manusia yang terbatas, manusia itu ciptaan yang terbatas, punya kelemahan. Kalau tidak terus melekat kepada Allah, terus bergantung pada Allah dan menyadari bahwa dirinya terbatas, itu bisa sangat jatuh. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan juga jatuh karena merasa bahwa sudah rohani, udah paham Alkitab, tapi nggak mau melekat pada Tuhan. Contohnya banyak juga di Alkitab. Kecerdasan tidak menjamin hikmat yang diberikan oleh Allah, kalau tidak disertai dengan taat dan setia, itu bisa membuat celaka juga. Contohnya siapa? Salomo. Kurang apa sih itu Salomo? Hikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tapi akhirnya karena dia tidak melekat pada Tuhan, dia memakai hikmatnya sendiri, itu bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya. Dengan mengawini anak dari raja-raja di sekelilingnya. Jadi bahaya sekali. Siapa yang pernah naik ini? Semua udah ya? Oke. Kondisinya gimana nih?
Sebelum naik kurang lebih apa yang dialami waktu itu? Hah? Seru-seru aja. Oke, prosesnya coba kita ingat-ingat aja. Prosesnya gimana nih? Dikumpulin. Terus diapain? Briefing. Terus? Perlengkapan safety. Terus? Apa lagi? Jalan. Oke. Menarik nih. Di dalam kapal ini siapa memimpin? Paling belakang. Kenapa yang paling belakang memimpin? Bisa melihat dari perspektif yang lebih luas. Karena orang ini punya pengalaman. Apakah dia pertama kali juga terjun di situ? Enggak kan? Berkali-kali, mungkin ratusan kali. Dia paham situasinya, dia paham lingkungannya. Kalau ada bahaya, airnya terlalu tinggi sekarang. Lebih baik jangan main. Dia mengerti. Sedangkan yang ini yang hahaha, ketawa-ketawa, nggak ngerti, bos. Yang penting fun, seru ya, gitu kan? Sebelum masuk, dikasih SOP-nya, aturan-aturannya, do and don'ts. Karena kamu akan menghadapi ini nih. Kalau semua tidak sinkron dengan pimpinan yang di belakang nih nggak kelihatan, nggak ikutin aba-aba yang di belakang, ini bisa ngaco. Yang satu dayung ke kiri, yang satu dayung ke kanan, tabrakan kebalik bisa celaka. Karena apa? Tidak patuh pada perintah yang di belakang yang berpengalaman. Benar nggak? Jalannya emang lancar, aman-aman aja? Enggak. Arung jeram, bos. Kalau jalan aja anteng, bukan arung jeram namanya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita menghadapi perjalanan yang sama seperti yang muda-muda ini. Gak tahu di depan ini ada apa nih. Pokoknya seru aja ya, seru aja. Oh takut ada. Tapi ada di belakang yang memberi guidance. Nunduk ya, pinggir ke kiri. Kalau gak ikutin celaka sendiri. Nah manusia itu sukanya pakai hikmatnya sendiri. Udah dikasih guidance sama Tuhan, tapi suka hikmatnya sendiri. Kalau udah celaka sendiri, kebentur sendiri, lalu Tuhan kok kenapa begini? Loh kamu yang ambil keputusan sendiri, kamu gak pernah tanya sama Tuhan. Tuhan ngomong gak bisa dengar, kenapa? Karena kamu sibuk dengan pikiranmu sendiri. Kamu justru malah mengandalkan pikiran orang lain, apa yang terjadi dalam lingkungan kamu, paham-paham dunia. Kamu gak belajar firman Tuhan. Padahal itu guidance supaya kita selamat. Persis seperti ini. Aturan-aturan yang diberikan itu bukan buat diri kamu susah, bukan. Buat kepentinganmu sendiri. Karena apa? Ada bahaya yang nanti bisa mengancam kalau kamu gak lakukan SOP itu. Sama seperti tadi yang di atas. Iblis itu berusaha berkeliling terus sampai sekarang. Jangan pikir kalau kita sudah bertobat, sudah pelayanan, sudah bisa khotbah, nggak punya potensi bisa dijatuhkan lagi. Semakin kuat lagi tantangannya. Solusinya cuma satu, ikutin perintahnya, guidance-nya yang menjaga kamu itu. Perencanaan Allah. Setiap tindakan Allah mempunyai tujuan, pasti punya tujuan. Dan ia menghendaki adanya keteraturan. Jadi setiap apa yang terjadi, apa yang dibuat Tuhan itu bukan coincidence, bukan hal yang udah buat aja, yang penting ada kegiatan. Enggak. Punya tujuannya. Dan Allah ingin melibatkan manusia di dalamnya. Bukan karena Allah butuh manusia ya. Dia maha kuasa, dia maha tahu. Tuhan gak punya kebutuhan pada kita. Tapi dia ingin melibatkan kita masuk dalam pekerjaannya untuk mewujudkan rencana dan kehendaknya. Itu kemuliaan. Keteraturan membutuhkan perencanaan. Semua harus direncanakan. Yang terpenting adalah kesatuan tujuan. Bukan kesamaan.
bisa jadi nggak sama tuh satu sama lain. Karakternya beda, caranya beda, latar belakangnya beda, permasalahannya beda. Tapi kalau tujuannya sama, maka pasti arahnya benar karena tujuannya sama. Nggak harus sama. Allah Tritunggal itu sama nggak satu sama lain? Enggak. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Artinya satu kesatuan. Dalam pelayanan juga begitu. Bisa berbeda-beda, tapi bagaimana bisa menyatukannya? Indonesia bisa besar kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda, sukunya banyak banget. Tetapi ketika mau menyatukan diri, maka kemerdekaan itu terjadi. Kalau semua menurut apa yang dipandangnya benar sendiri-sendiri, Indonesia nggak bakal merdeka. Dalam kemahatauan Tuhan, kemahakuasaannya dengan tidak terikat dalam ruang dan waktu, Allah membuat keputusan yang terbaik secara multidimensional. Kalau kita memandang masalah biasanya hanya memandang dari satu atau dua sisi aja. Tapi kalau Tuhan enggak, Dia mempertimbangkan semua aspek sampai menuju ke kekalahan gimana. Nah, manusia suka kali enggak sabar dengan itu. Allah ingin melibatkan manusia untuk mewujudkan rencananya. Dia libatkan kita. Dia beri kita kesempatan untuk melayani Dia, melayani kehendaknya. Bukan Dia butuh kita. Manusia, organisasi butuh. Tapi Allah kalau misalkan kita nggak mau meresponi panggilannya, Dia bisa pilih atau pakai orang lain. Kalau orang nggak mau ngomong, Dia bisa bikin keledai ngomong. Jadi kita paham ya kalau kita ada dalam pelayanan ya. Pelayanan tuh jangan dipikirin cuman ada di gereja nih pelayanan. No. Di dalam saya renungkan gitu ya. Saya tiap hari gitu nganterin anak saya gitu. Pagi nganterin Karen dulu 8 kilo balik lagi. Habis itu berarti 19 kilo. 8 kali 2 17 kilo. Nganterin lagi naik motor tuh. Habis itu sampai rumah anterin Jema 8 kilo juga. Jadi sekali jalan pagi-pagi 17 kali 2 35 kilo. Sehari itu 70 kilo. Saya lakukan pikir capek juga. Tetapi karena saya lakukan itu dengan cinta. Saya layani dengan sukacita. Ada satu buat saya, seumur saya, it's a gift, it's a precious time, kesempatan yang baik untuk saya bisa melayani anak-anak saya. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka melalui saya. Sehingga mereka nanti bisa melihat, waktu kecil aku diantarin papa. Ada gak gitu sama orang tua? Ingat itu. Betapa papanya mengasihi dia, merawatnya. Kita dipakai menjadi sarana kasih Tuhan untuk disalurkan pada orang-orang di sekeliling kita. Itu pelayanan loh. Sebagai suami istri, itu juga begitu. Melayani pasangan. Istri dipakai Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada suaminya melalui dia. Demikian juga suami dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada istrinya melalui dia. Segala sesuatu harus dilakukan dengan landasan kasih. Kalau kasih itu gak hitung-hitungan. Senang aja. Karena saya mengasihi. Beda kalau misalnya kita udah punya ekspektasi. Aku lakukan gini supaya nanti kamu lakukan itu juga ke saya. Kita punya ekspektasi. Berusaha untuk merubah orang, berusaha untuk mendapatkan sesuatu benefit. Kita punya ekspektasi. Jangan lakukan itu. Just lakukan saja. Sesuai dengan kasih yang Tuhan kasih melalui kamu. Allah ingin melibatkan manusia untuk mewujudkan rencananya, memperlengkapinya dan menyiapkan jalannya. Nah, kalau manusia bekerja itu gimana sih? Pertama dia bikin perencanaan.
Dalam diri manusia ada kehendak bebas. Mau bikin rencana sesuai dengan mau-mauku aja, menurutku yang aku pandang baik, atau yang gimana nih? Rencana ini aku buat untuk kepentinganku sendiri supaya cita-citaku tercapai, atau gimana nih? Dalam membuat perencanaan, manusia harus menyadari bahwa dirinya terbatas. Pengalamannya terbatas. Kepandaiannya terbatas. Bisa tahu masa lalu, nggak bisa tahu yang ke depan. Benar nggak? Ada yang tahu di sini apa yang terjadi esok hari? Nggak ada yang tahu. Harus disadari bahwa aku terbatas. Aku punya keinginan, tapi aku keterbatas kan ya. Nah, yang ketiga adalah akal budi yang terus diperbaharui. Ketika membuat perencanaan pasti menggunakan akal. Nah, tergantung nih. Rencana yang dibuat itu kualitasnya, orientasinya gimana tergantung akal budinya nih. Kalau akal budinya belum mengalami pembaruan, masih orientasi adalah self-oriented. Tapi ketika mengalami pembaruan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mencoba mencari apa maunya Tuhan, maka perencanaan yang dibuat itu udah mulai bergeser dari self-oriented menjadi God-oriented. Saya dengar di satu, saya lupa Instagram apa-apa gitu. Ini. Kalau orang pacaran, ada cowoknya gitu ya, nanya, yang malam ini kamu mau makan apa? Terus ceweknya bilang, terserah. Beneran terserah gak sih? Ya udah, aku beli bakso. Cowoknya bilang, kenapa? Terserah ya, beneran nih terserah nih. Aku beli bakso kenapa? Aku lagi pengen, soalnya aku pada saat itu, karena aku udah dibilangin terserah, dan aku pada saat itu pengen bakso, beli bakso. Sampai di tukang bakso, ceweknya bilang, kok bakso sih? Loh, kan terserah. Hubungan sama Tuhan itu kadang-kadang mirip-mirip gitu juga loh. Kalau kita tidak punya relationship yang ketat dengan Tuhan, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menurut apa yang kita pandang baik aja. Kita putusin aja, kenapa? Aku udah doa kok, Tuhan diem aja. Oh berarti oke ya keputusanku, begitu ya. Kalau kita tidak bersekutu, bergaul dengan Tuhan, kita nggak punya feeling gitu. Dia diem aja, berarti diem aja, bukan berarti itu pasti udah exit permit, izin, bisa dieksekusi. Oh Tuhan belum ngomong nih. Kita harus periksa kan keinginan dalam diri kita itu, ini keinginanku sendiri atau kehendak Tuhan yang ditanamkan dalam diri kita. Nggak gampang loh. Itu memang perlu apa ya? Perlu perjalanan, perlu proses. Akal budi kita kalau nggak dibaharui hari demi hari di dalam pertama baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, budi kita diperbarui, karakter kita dibarui, itu kita sulit sekali mengenal kehendak Allah. Yang ada adalah plan-plan kita itu semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan kita. Bungkusnya biasa bisa jadi rohani. Tapi sangat mungkin bahwa semua perencanaan yang dibuat itu cuma buat kepentingan kita. Implementasi atau eksekusi. Ketika plan sudah dilakukan dalam hal apapun, termasuk relationship, hubungan antar manusia. Pertama, ingatlah bahwa lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bayangkan kalau kita punya pekerjaan, lalu yang menugaskan itu Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilakukan? We try so hard
untuk make it happen. Untuk memberikan yang terbaik. Bukan harapan-harapan yang lain, no. Kalau kita lakukan buat orang-orang yang kita cintai, kita kasih. We try so hard to make it happen. Makanya ada ibu-ibu, saya lihat di Kick Andy, dia kerja luar biasa keras demi anak-anaknya. Karena dia ditinggal suami ya. Bagaimana dia menjadi pemulung, bagaimana dia bertahun-tahun, bagaimana berusaha keras menjadi pemulung, menghidupi anaknya. Kenapa? Cintanya dia. Demi masa depan anaknya supaya memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki kehidupannya lebih baik. Apa yang dilakukan motivasi untuk bukan kebaikan dia, tapi kebaikan orang yang dikasihinya supaya lebih baik. Demikian juga Allah kepada kita. Coba bayangin ya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Untuk turun aja enggak. Tapi untuk turun menjadi sangat terhina dan naik ke atas kayu salib. Dan di salib itu dinyatakan Allah yang adil dan Allah yang penuh dengan kasih. Kalau ia sampai bersedia turun dan mati di atas kayu salib. Hal-hal lain kita sebetulnya nggak perlu mempertanyakan lagi apakah Allah mengasihi kita. Karena dia udah boleh bilang pol-polan. Full sepenuh-penuhnya menyatakan kasihnya. Tidak pada tempatnya kita menyatakan Tuhan gak sayang ya sama saya. Hey. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia sudah memberikan segalanya. Masa kita gak mau taat untuk melakukan apa menjadi kehendaknya? Dan ketaatan kita itu demi supaya tadi kita di atas apa? Supaya kita selamat. Supaya kita tidak masuk pada jerat muslihat si iblis. Pandangan dunia. Cara pikir dunia. Untuk kebaikan kita juga. Kenapa? Karena Allah sebenarnya gak punya kebutuhan. Dia punya keinginan memang. Allah gak punya kebutuhan. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Dia bisa ciptakan dari yang gak ada menjadi ada. Dia punya keinginan. Kita yang punya kebutuhan dan kita yang punya keinginan. Sebagai ciptaan. Dalam melakukan segala implementasi itu. Dalam perbuatan. Lakukan dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh balik lagi tadi. Bahwa kita melakukan oleh karena wujud kasih kita kepada Allah. Kita sadar bahwa kita terbatas, kita tidak mampu. Kalau bukan karena Tuhan menolong aku gak bisa. Aku mau membalas kasih Tuhan. Membalas kasih Tuhan apa? Dengan nyanyi-nyanyi, puji-pujian gitu. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi cara membalas kasih kita kepada Tuhan. Karena dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Adalah dengan melakukan segala perintahnya. Dan perintah itu diberikan kepada kita demi menjaga kita. Jadi gak perlu dicurigai perintah Tuhan. Karena untuk kita juga. Nanti teman-teman bisa ketika sudah melakukan, menjalani lama-lama ya kalau bergaul gitu ya. Belajar taat, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Semakin lama, semakin dekat sama Tuhan, semakin menyadari bahwa diri ini, aku tuh sebenarnya sangat gak pantas. Aku tuh siapa sih Tuhan? Orang yang seringkali melakukan banyak kesalahan, mengecewakan Tuhan. Tapi kok Tuhan tebus aku ya? Semakin nyata bahwa semakin dekat pada Tuhan, semakin terlihat bahwa diri kita ini sebenarnya
I am nothing. Nggak layak. Tapi dilayakkan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, semakin bisa melihat betapa hinanya dirinya. Tetapi semakin bisa merasakan bahwa di dalam kelemahanku nyatalah kuasanya dan kasihnya. Semakin besar pelanggarannya, maka semakin besar pengampunannya. Bukan berarti bahwa kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan lagi, dosa lagi. Bukan. Semakin menyadari bahwa aku tuh banyak banget pelanggarannya. Dan aku bisa melihat bagaimana besarnya pengampunan yang Tuhan berikan padaku. Bukan untuk melakukannya lagi, tapi semakin kesadaran posisi dia di hadapan Tuhan. Maka orang yang benar, hidup benar, itu semakin gentar pada Tuhan. Berusaha sebisa mungkin tidak melakukan dosa. Karena apa? Kegentarannya. Karena dia bisa melihat, menyadari bahwa aku itu begitu terbatasnya. Banyak banget kelemahanku, kekuranganku. Aku bersyukur kalau aku mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Lakukan untuk Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Nah, hasil. Kita harus melihat evaluasi hasilnya. Sudah sesuai dengan target apa enggak? Nah, di sini ada yang namanya kalimat berserah. Oh, pasrah aja. Menurut saya sih bukan pasrah ya. Kamu atau kita semua harus melakukan semuanya step-step di awal ini dengan optimal. Mengerahkan seluruh kemampuan. Saudara pikir kita diberi kesempatan sekolah oleh Tuhan, menempuh pendidikan, dapat beasiswa. Itu kebetulan karena kita hebat. Di luar sana banyak orang lebih hebat daripada kita. Tapi kita Tuhan berikan di dalam diri kita, aku mau ambil jurusan fisika. Keinginan itu sebenarnya ditaruh Tuhan karena Tuhan punya maksud. Tiap orang beda-beda karena Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang ingin melibatkan kita di dalam rencana mewujudkan kehendaknya. Apa dia butuh kita? Bukan. Dia bisa lakukan sendiri kalau dia mau. Tapi dia ingin melibatkan kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Keinginan dalam hati ditaruh. Lalu kita punya minat. Lalu dia beri talenta di dalam diri kita. Ada bakat, orang-orang ada bakat tertentu. Melukis, musik. Diberi kemampuan. Dan dia ingin kita mengasah dan mengembangkannya. Karena dia punya tujuan itu. Kita tinggal meresponi. Ini aku Tuhan hamba-Mu. Yang sudah Tuhan tebus. What can I do, Lord? To please your heart. Evaluasi. Di dalam perencanaan kemampuan manusia sangat terbatas, tidak tahu masa depan, tapi Tuhan Maha tahu. Tetapi dia juga ingin menghormati kehendak bebas yang diberikan kepada manusia. Kitalah yang harus tahu diri. Kalau kita sudah mampu bukan berarti kita pintar. Tapi Tuhan kasih kepintaran itu untuk dikembangkan karena dia punya purpose, dia punya tujuan. Kita bisa sekolah teknik sipil supaya dia pengen kita ambil bagian dalam pembangunan dam, pembangunan gedung, pembangunan jalan. Kebayang nggak kalau itu diserahkan pada orang-orang nggak punya ekspertis, hancur. Tapi bukan berarti kita hebat. Tuhan kasih kesempatan itu dalam hidup kita. Untuk kita jalani, kita responi dengan benar. Harus disadari rencana Tuhan itu multidimensional. Dan lebih mengutamakan yang bernilai kekal. Rencana dan kehendaknya yang ditanamkan dalam hati manusia ia juga menyediakan jalannya. Kalau kita bisa ada sampai sekarang ini,
dari keinginan, cita-cita, sekolah, pekerjaan, itu memang Tuhan menyediakan path-nya, jalannya. Bukan suatu yang kebetulan. Itu sebabnya kalau ada kalimat bahwa aku ada sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita harus sadari itu. Tuhan yang mengembangkannya dalam diri kita. Lewat kesempatan-kesempatan. Dalam implementasi eksekusi, kecenderungan orang adalah mengambil jalan mudah. Hasil yang cepat atau instan. Kalau orang sekolah, hasil yang cepat atau instan, caranya gimana? Nyontek aja. Nilai, kalau kamu orientasi, nilai kamu bagus. Tapi yang Tuhan inginkan proses kamu bisa paham, bisa mengerti. Lewat proses belajar. Kamu harus mengabaikan keinginan-keinginan daging untuk main keluar. Kenapa? Kamu sedang masuk dalam rencana Tuhan untuk suatu maksud di masa depan. Kamu harus persiapkan dari sekarang. Nggak ada jalan yang mudah. Tuhan sangat peduli dengan proses, yaitu pembentukan pribadi yang bernilai kekal. Kenapa? Gedung semua, perusahaan, semua nggak selama-lamanya. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa kita yang bernilai kekal. Semua proses sekolah, pekerjaan itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Lah kalau kita sekolah ternyata kita nyontek, itu mencuri. Tujuannya bukan itu. Tuhan sangat peduli dengan proses yaitu pembentukan pribadi yang bernilai kekal. Intinya orientasi kita harus nilainya kekal dulu. Didorong oleh karena kasih dan ketulusan. Fakta lapangan yang berlawan dengan harapan diizinkan Tuhan terjadi untuk suatu maksud yang baik. Kadang-kadang dia belokin lewat hasil-hasil yang berbeda. Ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan adalah kunci. Untuk hasil kesuksesan, yaitu kekayaan, kejayaan, ketenaran, kebahagiaan adalah akibat, bukan tujuan. Kalau kamu sekolah baik, kamu bekerja keras, hidup kamu jujur, maka kekayaan, jabatan, kesuksesan itu akibat dari apa yang kamu lakukan dengan benar. Bukan tujuan. Kenapa bukan tujuan? Karena kalau tujuan maka kamu bisa menghalalkan segala cara. Tujuan tidak menghalalkan cara. Semua yang tidak kekal hanya dipakai sebagai sarana, bukan tujuan Allah. Bukan tujuan utama Allah. Tujuan utama Allah selalu bernilai kekal. Nah, iblis berusaha untuk men-switch tujuan yang tidak kekal, kekayaan yang akan hilang, kebahagiaan yang hanya sementara, dengan pengorbanan yang sebetulnya bernilai kekal. Jadi, the king of manipulation. Hati-hati, itu sebabnya. Don't go with the flow. Karena di dunia ini begitu banyak jebakan, begitu banyak jerat. Kalau kita tidak waspada. Terakhir, sebagai manusia yang sangat-sangat terbatas, baik dari sisi pengalaman, pendidikan, wawasan, kekayaan, apapun, terbatas. Hanya ketaatan yang akan menyelamatkan. Kita bisa lihat Salomo. Tetapi Daud tahu ya, anak nomor bontot begitu. Enggak dianggap sama bapaknya. Dikasih kerjaan menggembalakan domba. Dombanya enggak banyak, mungkin 2 atau 3. Di padang gurun yang di situ ada serigala, ada singa, bisa menerkam. Artinya enggak dianggap. Keselamatannya juga enggak dianggap. Tapi Tuhan pakai. Dan Daud saya perhatikan, ini orang yang bukan tanpa kesalahan, tetapi dia punya persekutuan, relationship
dengan Allah yang luar biasa. Dan kejatuhannya adalah ketika di dalam kondisi kejayaannya dikipas-kipasin. Udah, kamu gak usah perang deh. Kamu santai-santai nikmati apa yang jadi kejayaan kamu. Santailah gitu. Ini mungkin begitu ya dalam pikiran. Ya aku santai deh. Sore-sore bagus juga nih. Coba lihat pemandangan di luar, lihat keluar. Akhirnya dilihat. Terus digiring pikirannya. Di dalam ketidakwaspadaannya. Dia menuruti keinginan dagingnya. Akhirnya fatal. Tetapi Daud selalu kembali kepada Tuhan. Mengakui kelemahannya. Itu yang membuat Tuhan jatuh cinta. Tuhan jatuh cinta bukan karena orang yang hebat, orang yang punya prestasi luar biasa. No. Orang yang selalu datang pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia bilang begini kan ya. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia tahu dia bisa melawan singa di padang gurun waktu itu karena pertolongan Tuhan. Dia tahu bahwa kekuatannya dia hanya pada Tuhan. Saat-saat indah hubungannya dengan Daud, hubungan Daud dengan Tuhan adalah ketika dia justru dalam penderitaan, dikejar-kejar. Jadi permasalahan itu bagus buat kita. Tuhan ingin kita selalu dekat pada dia. Jadi beware, hati-hati dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia. Bahwa kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita terbatas, kita lemah, kita tidak berdaya tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk